Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen ngasih kalian tips olahraga yang bisa naikin berat badan. Oke, gue mulai banyak ketemu kasus dimana orang-orang itu susah naikin berat badan. Jadi menurut gue tuh ada dua faktor utama yang bikin orang tuh jadi susah naik berat badan. Menurut gue yang paling banyak itu yang pertama adalah lu itu salah di program olahraga atau di pola makannya. Mungkin olahraganya terlalu banyak kardio atau makanannya juga nggak seimbang. Terus faktor kedua yang menurut gue yang sedikit itu adalah dari kelainan. Dan menurut gue pun dari riset yang gue baca, orang yang punya kelainan susah gemuk atau susah kurus itu kayak cuma 3% dong di dunia tiap tahun kasusnya. Oke, jadi gue pengen ngasih tau kalian fokus ke tentang olahraganya. Jadi kalau misalnya kalian pengen naikin berat badan, olahraga yang gue saranin itu adalah angkat beban atau olahraga beban. Jadi bisa dibilang total olahraga kalian itu kayak 85% itu beban dan 15%-nya kardio. Jadi kardionya nggak usah terlalu banyak. Misalnya ke dalam satu minggu kardio cukup 1-2 kali aja. Sisanya angkat beban. Jadi olahraga beban itu ada dua jenis ya. Ada yang free weight, ada body weight. Kalau free weight itu lo kayak menggunakan beban tambahan kayak dumbbell, barbell atau mesin-mesin gym lainnya. Tapi kalau misalnya kalian punya dumbbell, sepasang dumbbell di rumah, itu akan menjadi sebuah nilai plus banget karena bisa kalian lakuin beberapa gerakan olahraga. Contohnya kayak lu ngelakuin regular bicep curls, terus apalagi lu sambil nyender, itu akan lebih engage otot bicep lu, ngontraksiin otot di bagian tangan lu, sehingga pembentukan ototnya itu lebih efektif. Jadi nggak ada cheating reps lah istilahnya. Lu bener-bener full motionnya itu menggunakan otot bicep lu, nggak menggunakan otot yang lain. Atau kalian bisa menggunakan dumbbell dengan gerakan lain, contohnya kayak hammer curls juga. Itu bagus juga buat ngelatih bicep dan forearm kalian. Atau kalian juga bisa ngelatih otot bahu kalian dengan dumbbell, contohnya kayak lateral raises. Itu efektif banget buat ngelatih otot bahu kalian. Contohnya yang kayak kalian lihat ini efektif banget ngelatih otot bahu kalian. Dan sebetulnya untuk latihan bahu tuh masih banyak banget gerakannya, kalian bisa cari kayak ada front raises juga, ada dumbbell kickback juga, dan pokoknya macam-macam deh. Nah, kalau yang body weight atau yang menggunakan beban badan sendiri, contohnya kayak lu ngelakuin push up. Push up itu bagus banget buat ngelatih otot dada, apalagi kalau lu ngelakuinnya dengan benar. Lu kalau ngelakuin push up itu harus dengan form yang benar, kayak core-nya kenceng, terus punggungnya itu posisinya protraksi. Jadi punggungnya tuh kayak agak dibusungkan ke depan biar kontraksi otot dadanya tuh lebih kena. Apalagi lu saat bergerak itu dengan tempo yang nggak terlalu cepet atau nggak terlalu lambat. Biasa semakin lambat itu beban ke dada akan lebih berat. Apalagi lu menggunakan tambahan beban. Misalnya lu pakai weight vest kayak punya gua, tapi kalau nggak ada juga nggak masalah. Lu bisa pakai tas ransel, lu isi apa kayak, lu isi buku, lu isi batu juga bisa. Dan dari gerakan push up sendiri itu bisa lu kembangin. Push up itu nggak cuma push up biasa, lu bisa push up diamond, lu bisa push up lebar, ada decline push up. Pokoknya kalau lu kreatif, gerakan push up itu bisa lu kembangin lagi. Kalau push up diamond tuh lebih fokus kena ke otot tricep sama inner chest lu atau dada bagian tengah. Pokoknya olahraga-olahraga ini bakal lebih fokus ngebentuk otot dibanding ngebakar kalorinya. Nah, contoh lain olahraga bodyweight training atau calisthenics yang bisa lo lakukan di rumah yaitu squat. Squat itu bagus banget buat ngelatih otot paha, karena otot paha ini bisa dibilang otot paling gede yang ada di badan kita. Jadi ya, kalau misalnya semakin kuat otot paha lu, semakin bagus juga lu untuk ngebakar lemak ke depannya. Mana tahu nanti saat lu udah naik berat badan, lu pengen cutting, itu kalau lu punya otot kaki yang besar, itu akan punya kapasitas untuk ngebakar kalori lebih banyak. Dan dari gerakan squat sendiri itu banyak banget variasinya. Lu bisa squat biasa yang kayak tadi, terus lu bisa open and close squat kayak gini. Ini juga ngelatih otot pahanya juga lumayan, dan yang jelas lebih berat daripada regular squat. Atau lu bisa juga kayak lunges atau macem-macem deh, kayak Bulgarian squat, itu bisa lu kembangin juga. Dan lu pun bisa melatih otot perut. Dan kalau ngelatih otot perut itu emang sebetulnya pada dasarnya nggak butuh alat apa-apa sih. Lu dengan melakukan plank aja itu lu udah ngelatih otot perut dan core lu dalam sekaligus. Dan itu bisa lu lakuin bener-bener dimanapun dan kapanpun. Lu nggak butuh alat. Lu punya matras, nggak punya matras pun bisa gitu. Dan kembali lagi, kalau ngelakuin plank itu harus dengan form yang bener. Jadi punggungnya protraksi seperti biasa, terus perutnya itu dikencengin, core dikencengin, glutesnya atau pantat kalian tuh dikencengin juga. Jadi saat dilakuin tuh otot core perut kalian tuh lebih ke engage. Nah, untuk ngelatih otot perut lain juga kalian bisa ngelakuin boat hold. Ini ngelatih otot core juga, tapi istilah lebih berat daripada plank. Ini posisinya tuh kayak kalian tuh bikin posisi kalian kayak perahu. Jadi yang nyentuh lantai itu cuma pantat doang, kakinya diangkat dikit, badannya diangkat dikit, terus kalian tahan posisi itu. Ya, soal berapa lama kalian sesuai nama kemampuan kalian masing-masing.
Terus gerakan lain juga kalian bisa ngelakuin Russian twist. Ini Russian twist juga bagus buat untuk ngebentuk otot perut kalian, apalagi perut samping gitu ya. Sama core juga itu tuh pasti semakin kuat. Dan kalau yang gue lakuin ini, posisi Russian twistnya kakinya lurus, tapi kalau kalian nggak kuat, kalian bisa posisi kaki ditekuk. Kalau misalnya nggak kuat juga, kakinya boleh ditekuk terus ditaruh di lantai. Kalau tadi 85% gue ngasih tau kalian tentang body weight training, sekarang gue bilangin 15% nya nih tentang kardio. Jadi kardio itu kayak nggak usah terlalu banyak, satu minggu cukup 1-2 kali aja. Ya kalian tetap butuh ngelatih kardio, karena kardio itu kan ngelatih otot jantung. Jadi jantung kalian tuh tetap harus dilatih biar endurance kalian tuh tetap terjaga, atau ketahanan kalian olahraga tuh tetap terjaga gitu, nggak menurun. Kardio yang bisa kalian lakuin tuh ya, kalau gue sih pribadi sekarang gue ngelakuin skipping, karena menurut gue skipping itu ngelatih kardio lebih efektif dan efisien. Karena skipping itu fleksibel dalam segi waktu dan tempat, jadi menurut gue prefer untuk melakukan skipping. Dan skipping juga istilahnya ngebentuk upper body lu juga gitu, jadi bikin otot lu tuh lebih terdefinisi. Jadi utamain di latihan beban, entah itu body weight atau free weight. Terus yang kedua itu makannya yang banyak tapi seimbang, jadi jangan timpang ke satu nutrisi, kayak lu kebanyakan karbohidrat, tapi protein juga harus banyak, serat juga harus banyak, kalau bisa tambahin lemak juga sedikit. Terus sama istirahat yang cukup, tidur minimal 7 jam satu hari. Jadi dengan kalian melakukan 3 tips yang gue bilang tadi, dengan kedisiplinan yang cukup, dengan dedikasi, kalian meluangkan waktu kalian satu hari minimal 45 menit aja untuk ngelakuin semua itu, gue yakin kalian bisa naikin berat badan. Mungkin sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian nikmatin video ini dan video ini bermanfaat buat kalian, kalian boleh banget like, subscribe, kalian share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh. Dan kalau misalkan nggak keberatan, kalian bisa komen kira-kira mau request video apa ke depannya. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih.